Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para penuntut ilmu dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Tak henti nikmat itu kita rasakan dalam kehidupan kita. Betapa sayangnya Allah, betapa kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menggunakan nikmat dan karunia itu dalam ketaatan kepadanya, dan kita gunakan untuk meninggalkan dan menjauhkan segala bentuk larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa pula kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga salawat ini juga tersambung kepada keluarganya dan para sahabatnya dan siapapun yang senantiasa setia di atas jalan agamanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, kita pagi ini melanjutkan pembahasan tentang kaidah tauhid, masih dalam seputar kaidah tauhid asma dan sifat karya Syekh Khalid As-Suaidan. Kita memasuki kaidah yang kelima, yaitu idza ikhtalafatil idhafat ikhtalafatis sifat. Ya. Ketika ada perbedaan penyandaran idhafatnya, ya, maka berbedalah sifatnya. Jika terdapat perbedaan pada sesuatu yang merupakan idhafat atau sandaran, maka berbedalah sifatnya. Nah, kata beliau, kata Syekh Khalid As-Suaidan, kenapa berbeda ketika kita sifati misalnya wajhu Walidin an sifati wajhi Abdurrahman? Kenapa berbeda wajahnya Walid dengan wajah Abdurrahman? Nah, di sini saya memulai dengan bentuk pertanyaan. Kenapa terjadi perbedaan antara sifat wajah Walid dan sifat wajah Abdurrahman? Siapa yang bisa? Kenapa terjadi perbedaan? Kenapa berbeda sifat wajahnya Walid dengan wajahnya Abdurrahman? Karena li'anna al-wajh al-awwal udifa ila Walid wathani udifa ila Abdurrahman. Perbedaannya gampang. Karena wajah yang pertama disandarkan kepada Walid dan wajah yang kedua disandarkan kepada Abdurrahman. Nah, tentulah berbeda. Fakhtilaful idhafat takhtalifus sifat. Nah, karena berbeda dari penyandarannya, idhafatnya, maka tentulah akan berbeda sifat. Ya, dan tentu ini masih ada kaitan dengan kaidah sebelumnya. Ada sebelumnya apa? Supaya ingat kaidah pagi kemarin. Ada yang ingat? Andri, ingat enggak? Kaidah yang kemarin. Persamaan pada nama tidak mengharuskan bersamaan pada sifat.
Artinya ketika terjadi pada dua benda ya, antara nama kesamaannya ya, maka tidaklah mesti sama pada sifat. Bila mana dua hal itu terjadi penyebutan penamaannya sama, maka tidak memastikan, tidak melazimkan adanya persamaan pada sifat. Nah, di sini kaidah yang kelima, bila mana terjadi perbedaan di dalam idhafat, dalam tambahannya, maka berbeda pula dengan sifat. Nah, contoh tadi disebutkan wajah Walid dan wajah Abdurrahman. Kenapa beda? Karena wajah itu diidhafakan yang pertama kepada Walid, ya, kemudian yang kedua diidhafakan kepada Abdurrahman. Pasti berbeda. Karena perbedaan sandaran pasti akan berbeda sifatnya. Wa ana idza qult wajhullah adaftu ila man Allah. Kalau aku katakan, kata Syekh, wajah Allah, wajah itu aku sandarkan kepada siapa? Kepada Allah, ya kan? Wa idza qult wajhul makhluq adaftu ila al makhluq, ila al makhluq. Bila mana aku katakan bahwa ini wajah makhluk, maka wajah tadi diidhafakan kepada makhluk. Ikhtalafatil idhafat amla, maka terjadilah perbedaan, perselisihan antara tambahan, ya, pada tambahan tadi. Fa idzan la budda an takhtalifa as-sifat fa kaifa idza qulta wajhullah ya'ti fi dhahnika wajhul makhluq. Nah, artinya bahwa ketika kita katakan wajah Allah, kita sebutkan, kita tambahkan wajah itu kepada Allah, kita nisbatkan. Kemudian wajah makhluk, lalu kemudian kita nisbatkan wajah itu kepada makhluk. Maka bila mana terjadi perbedaan di dalam idhafah, maka sudah dipastikan perbedaan pada sifatnya. Ini bahwa penguatan tentang kaidah asma dan sifat ini, agar kita berhati-hati tidak salah di dalam memaknai dan kemudian memahami, ya, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Intinya kaidah ini mudah sekali. Ya, mudah enggak, Andre? Mudah, ya. Artinya beda sandarannya, maka berbeda pula sifat. Sudah. Itu sudah menjadi sesuatu yang bila mana tadi wajah Allah kita sebutkan wajah Allah dan wajah makhluk pasti berbeda, karena idhafatnya yang pertama Allah ditujukan kepada Allah, yang kedua ini ditujukan kepada makhluk. Nah, tentu ini sesuatu yang, ya, sangat-sangat jelas dan terang, gitu kaidahnya. Nah, ikhwatal kiramakumullah, masih banyak dalam beberapa contoh yang disebut oleh Syekh di dalam bab ini. Nah, kemudian misalnya disebutkan di sini oleh Syekh tentang bentuk yang bila mana beda daripada idhafatnya, maka beda pula sifatnya. Misalnya, qul laka akhudhur li kadza tahdur kadza, qala ya akhi ana ma adri madza bi dhihni yushbihu kadza, malladhi taqulu fakadzalika mubtadi'a idza qult. Begitulah misalnya wajah Allah, orang-orang mubtadi mengatakan ala tuli ja'i fi dhihni madza wajhul makhluq. Kita disebutkan wajah Allah pada orang-orang yang ahli bid'ah masalah, makanya mereka terus membayangkan, betapa membayangkan, akhirnya ujung-ujungnya wajah, ya, yang disebutkan kepada Allah akhirnya kepada wajah makhluk. Maka kita bisa kita samakan, ya, bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang dirinya, bahwa dia memiliki sifat seperti itu, maka kita pahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah sesuai dengan yang disebutkan, dan tidak kita nukilkan, tidak kita tawilkan, dan kita tidak bayangkan wajah-wajah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Ya Muslim, kata Syekh, wajhullah ya'ti fi dhihnika wajhul makhluk. Ketika menyebutkan wajah Allah, itu kok tiba-tiba di dalam pikiran kamu itu ada wajah makhluk. Yadullah ya'ti fi dhihnika yadul makhluk. Ketika disebutkan tangan Allah, kenapa di pikiran kamu muncul bahwa tangan Allah seperti tangan makhluk? Maka ini ada sesuatu yang aneh, ya. Hadza yadullu ala anna madhhabahum laysa mabniyan ala aqlin salimin wala naqlin sahih. Dengan demikian bahwa jika keadaannya seperti itu, kita sudah paham bahwa mazhab orang-orang Mubtadi'ah, mereka bukanlah di atas akal yang sehat dan juga di atas nakal yang sahih. Ya, dari sini kita paham, ikhwatul kiram, bahwa sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka tentu berbeda dengan sesuatu yang dinisbatkan kepada makhluk. Apa yang dinisbatkan kepada Allah tentu berbeda dengan apa yang dinisbatkan kepada makhluk. Ya, sekira jujur, artinya kaidah ini tidaklah sulit untuk dipahami oleh kita. Maka di sini Syekh mengatakan, menukil perkataan mereka yang seperti Ar-Razi, Al-Juwaini, Syaristani, wa immati kibar azkiya ma yanqusuhum dzaka lakin dzaka'uhum lam yuqirna bizzaka. Tapi orang-orang yang hebat seperti disebutkan nama-nama tadi itu orang-orang yang pintar. Tapi kemudian kepintaran mereka ini yang Allah berikan kepada mereka tidak menunjukkan bahwa mereka itu pintar. Jelas mereka pintar, cerdas, tapi kecerdasan mereka tidak menunjukkan mereka cerdas, ya. Kenapa? Karena mereka seharusnya dengan apa yang Allah berikan itu mereka dapat hidayah, mereka menggunakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi apa yang Allah berikan dari kecerdasan akal justru malah berbalik, menjadi orang yang tidak lurus dan tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang disampaikan. Oleh itu ikhwafillah, di sini terakhir Syekh menguatkan tentang bahwa az-zaka al-mujarrad laisa dalilan ala najati sahibihi ma lam yukirna bizakat. Bahwa kecerdasan itu tidak cukup, ya, kecerdasan tidak cukup untuk menyelamatkan si pemiliknya selama dia tidak mengikutkan kecerdasan yang benar. Ketika Allah berikan kecerdasan kepada seseorang itu tidak cukup. Orang cerdas saja tidak cukup, ya, tidak cukup. Tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman. Wal fahmul mujarrad laisa sabilan najah. Begitu juga pemahaman semata tidak bisa jaminan mendapatkan keselamatan selama tidak pemahaman itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Izan ikhtalafatil idafat ikhtalafatis sifat. Dari sini kita bisa fahami bila mana sandarannya berbeda maka sifatnya juga berbeda. Maka oleh karena itu kita harus melihat bahwa ketika apa yang disebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah tentu tidak sama dengan apa yang disandarkan kepada sifat-sifat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini, ya? Jelas Andre, ya? Apa yang disebutkan, disifatkan, disandarkan kepada Allah itu tidaklah sama dengan apa yang disandarkan kepada makhluk. Kaidahnya insyaallah mudah dipahami, tidak sulit dan tidak rumit. Ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah sebutkan, maka jelas itu adalah sesuatu yang berbeda bila mana disandarkan dengan sifat-sifat makhluknya. Allah Ta'ala alam. Itu pembahasan kita pagi ini, ya, insyaallah tidak berbelit-belit, tidak sulit, ya, karena seperti yang dikatakan kecerdasan semata tidak juga cukup untuk menyelamatkannya.
Begitu juga bahwa pemahaman yang tidak disandarkan kepada Allah dan Rasul, yang tidak didasari dengan ilmu, yang tidak diikutkan dengan pemahaman para as-salafus saleh, maka ini juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Oleh karena itu kecerdasan penting, ya, kemudian pemahaman itu juga penting. Nah, semua itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Demikian kajian kita pagi ini. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara